Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana dari kelas 11 TK2. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil job 5 tentang overhaul engine di Maka. Alat dan bahan alat yang digunakan yaitu caddy tools, manual service, dan rack overhaul. Bahannya stand overhaul kijang 4K dan kain macun. Keselamatan kerja, berdoa sebelum dan sesudah praktek, gunakan pakaian kerja, gunakan alat sesuai SOP. Langkah kerjanya: 1. Kuras oli dengan melepas baut tap oli. Perhatikan jangan sampai salah memutar kunci. Dalam menguras oli, lakukan dengan hati-hati, jangan sampai oli berceceran kemana-mana. 2. Lakukan pembongkaran kepala silinder sesuai gambar 3.5 pada halaman 2. Pembongkaran dimulai dari langkah nomor 3. Nomor 3, pada langkah pembongkaran ke-7, melepas poros penumbuk katup, lepas baut sesuai urutan pada gambar di samping. 4. Pada langkah ke-8, melepas push cord atau batang pendorong katup, tepatkan push cord dengan urutan yang benar. Langkah kerja ke-5, pada langkah ke-9, kendorkan baut-baut kepala silinder dengan urutan sesuai pada gambar di samping. Pada langkah ke-6, lakukan pembongkaran rantai timing dan poros nok sesuai urutan pada gambar di bawah. 7. Pada langkah ke-3, tempatkan valve filter pada urutan yang benar. Langkah ke-8, perhatikan gambar di bawah ini. Lakukan pembongkaran pada nomor 7, 8, 9, 10, 4, 15. Langkah ke-9, untuk langkah 15 hanya melepas piston silinder 1. Pemeriksaannya: lepas katup masuk silinder nomor 1 menggunakan valve spring kompresor. Ke-11, pengukuran diameter batang katup. Standarnya 7,951 sampai 7,99 mm. 7,95 sampai 7,99 mm. Hasil pemeriksaannya 7,95 mm. Kesimpulan: diameter batang katup masih dalam batas toleransi yang sesuai ketentuan. 12, pengukuran panjang bebas bekas katup. Standarnya 46,5 mm. Hasil pemeriksaannya 43,88 mm. Kesimpulannya, bekas katup telah mengalami penyusutan akibat pemakaian. Dengan demikian, bekas katup tidak layak digunakan. 13, periksa kerataan kepala silinder dari kemungkinan bengkok. Limit kebengkokan 0,05 mm. Hasil pemeriksaannya 0,05 sampai 0,1 mm. Kesimpulannya, kepala silinder sudah mengalami kebengkokan melebihi batas standar. 14, periksa kerataan blok silinder dari kemungkinan bengkok. Limit kebengkokan 0,05, hasil pemeriksaan 0,00. Kesimpulan, blok silinder tidak mengalami kebengkokan dan masih dalam kondisi baik. Ukur celah ujung ring nomor 1, piston ring end gap. Standarnya 0,25 sampai 0,50. Hasil pemeriksaan 4,65. Kesimpulan, ring piston mengalami keausan yang sangat besar sehingga sudah tidak layak digunakan. 16, ukur celah alur ring nomor 1. Standarnya 0,25 sampai 0,50 mm. Hasil pemeriksaannya 0,25 mm. Kesimpulan, alur ring piston masih dalam kondisi baik dan layak digunakan. Mengukur keausan diameter silinder nomor 1 menggunakan silinder bore gauge. A. Hasil pengukuran jangkar sorong 80,1 mm. B. Total panjang replacement rod dan replacement washer yang dipilih 80 dan 0,1 mm. C. Panjang mikrometer yang diset 80,1 mm. Titik pengukuran sumbu X. Sumbu X1 per silinder 1 80,61, 2 80,63, 3 80,69. Sumbu Y silinder 1 80,63, 2 80,60, 3 80,63. Ketirusan maksimum atas X bawah X 80,47 dan 80,38. Hasilnya 0,9 terbesar. Keausan maksimum terbesar sampai standar 80,47 dan 80,47. Hasilnya 0 mm. Keovalan maksimum sumbu X1 Y1 80,47, 80,46, 0 mm. Kesimpulan, ketirusan dalam sumbu X memiliki keausan yang lebih besar. Keausan hasil yang ditemukan tidak menunjukkan adanya keausan, artinya dalam kondisi baik. Keovalan tertera dalam perhitungan keausan, tidak menemukan keausan dalam keadaan baik. 18, rakit kembali mesin. Langkah perakitan berlawanan dengan langkah pembongkaran. 12, putar puli poros engkol 2 kali putaran. Pastikan mesin dapat berputar lancar. Hasil pemeriksaan dari kelompok kami masih baik. Ke-20, bersihkan media dan area kerja.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu laporan job 5 tentang overhaul engine di Maka. Terima kasih.